Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tentang aplikasi Merdeka Belajar, terutama pada perangkat ajarnya ya. Jadi luar biasa perangkat ajar ini menurut saya sangat bermanfaat bagi guru-guru, terutama yang menjalankan kurikulum prototipe 2022 nanti ya, atau kurikulum paradigma baru ya. Yang pertama yang kita lakukan yaitu kita buka dulu aplikasinya ya, aplikasi Merdeka Mengajar ya, seperti ini ya. Kita buka. Nah, di sini ada video inspirasi, ada pelatihan mandiri, kemudian bukti karya saya, asesmen murid dan perangkat ajar. Namun di sini yang saya terkesan ya, dan mempermudahkan guru benar-benar merdeka, saya akan ke menu perangkat ajar. Nah, di sini perangkat ajar. Nah, di sini kalau kita guru guru kelas ya, guru kelas. Nah, biasanya kalau guru kelas rendah mengajarkan tematik ya, maka kita klik di tematiknya kemudian diterapkan. Nah, ini kelasnya kita pilih ya, misalnya kelas 1 atau 2, kita terapkan lagi. Kita tunggu sejenak. Nah, di sini ada perangkat-perangkat ajar Pak Bu. Ini luar biasa menurut saya ya. Ada RPP-nya, ada modulnya. Coba kita buka modulnya. Nah, di sini ada modul ya tentang perangkat ajar ya. Tujuan pembelajarannya udah ada, elemen capaiannya apa ya, alokasi waktunya. Nah, ini kegiatan pembelajarannya. Sangat mudah ya, kita lihat detail contohnya ya, kegiatan pembelajaran 1 kita lihat detail ya. Kita ke atasin. Nah, ini ada kegiatan pembelajaran 1, bahan materinya udah ada ya, detail kegiatan ini semacam RPP-nya Pak Bu ya. Kita coba buka. Ini juga kita bisa share, kita bisa unduh ya, kita bisa share ke anak-anak semacam itu, sehingga anak-anak tuh udah lebih siap apa sih yang akan dipelajari untuk besok kan gitu ya. Nah, ini jadi istilahnya RPP-nya ya, bahan yang akan kita ajarkan juga sudah ada gitu ya, sudah disiapkan ya. Kemudian materi pendukungnya, nah ini materinya juga udah disiapkan juga materinya ya. Jadi memang benar-benar kita tinggal mengajarkan seperti itu. Nah, ini materinya kita bisa unduh, kemudian tampilkan lewat proyektor ya, atau kita bisa tempel ke anak-anak kan semacam itu, dan cantik sekali ya. Tampilannya cantik sekali, bukan seperti buku biasa gitu ya. Ini materi ajarnya, kemudian ada penilaiannya ya, atau asesmennya lengkap sekali ya. Ada sikap, sumatif, unjuk kerja ya. Kita lihat deh kalau yang unjuk kerja nih, buat kita kan baru nih, jarang kita melaksanakan. Kita coba kita lihat unjuk kerjanya harus seperti apa kan gitu ya. Ini contoh referensi buat kita. Toh, lihatlah asesmen unjuk kerja di pertemuan 1 nih. Nah, udah kelihatan kan? Jadi suruh apa, kriterianya apa, kemampuan mengutarakan cara merawat tanaman cabai dari video kan gitu ya. Nanti ada videonya kan seperti itu. Kelancaran dalam bercerita. Nah, ini sudah ada penilaiannya Bu ya. Nah, sudah ada apa sih kita harus menilai seperti apa kan gitu ya. Di sini udah ada asesmennya ya, unjuk kerjanya ya. Kita menilai di unjuk kerja. Kemudian LKPD-nya ada ya. Kita lihat LKPD-nya, lembar kerjanya. Ini lengkap ya untuk semua kelas ya. Nah, ini tanaman cabai dirawat supaya apa? Nah, ini untuk anak-anak ya, LKPD-nya. Jadi satu hari itu kita enak tinggal ngasih aja ya. Kapan kita ngasih LKPD ya? Kita lihat dari kegiatan pembelajarannya ya. Nah, dari kegiatan pembelajaran ini kan udah jelas. Yang pertama kita mengunduskan kelas, membuka pelajaran, melakukan referensi, mengaitkan materi, menyampaikan tujuan, ya kan? Terus kita ngikutin aja gitu loh, ngikutin sesuai dengan di sini gitu. Tinggal ngikutin, kemudian bahan materinya,
kemudian penilaiannya kita tinggal ngikutin ya, kemudian refleksinya kayak apa sih gitu ya. Refleksi ini di akhir ya biasanya ya, di akhir pembelajaran. Apa yang kamu pelajarin hari ini nggak mesti harus ditulis anak-anak ya, kita tanya ke mereka. Kemudian apa manfaatnya yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini, apa kesulitan yang kamu alami dalam pembelajaran hari ini, kan seperti itu. Waktu dari setengah 8 sampai dengan jam, kalau normal biasanya itu kan sampai jam setengah 1 ya, atau jam 1 ya. Nah ini refleksi untuk anak-anak ya, lembar refleksi untuk anak-anak. Nah ini lembaran-lembaran, ini kalau ini refleksi untuk kita, untuk guru ya, semacam itu. Kita juga merefleksikan diri kita sendiri gitu ya. Bayangkan kalau kemudian kita bisa print ini gitu ya, untuk anak-anak kita setiap harinya gitu ya. Jadi anak-anak itu punya apa ya, semacam portofolio nantinya kan, semacam itu ya. Kita tanyain anak-anak, kita suruh nulis. Ini bisa juga sih, nggak harus di print. Anak-anak suruh membuat buku ya, buku semacam jurnal ya, jurnal harian kan. Ini refleksi peserta didik ini semacam jurnal ya, jurnal anak setelah belajar. Ini mungkin bisa kita lakukan di jam-jam terakhir ya. Ini luar biasa menurut saya. Jadi kegiatan pembelajarannya udah cukup bagus ya, ketimbang modul atau buku anak kita itu ya. Apalagi ini sifatnya file gitu ya. Jadi mudah kita bagikan ke anak-anak gitu. Ini bisa kita unduh tentu saja. Kita coba kembali. Ini kan kelas 1, 2, 3, 4 formatnya masih tematik ya. Tapi kalau untuk kelas 5, 6, aduh maaf ini sponsor. Kelas 5, 6 itu sudah mata pelajaran ya. Coba kita cek dulu. Misalnya ini pelajaran yang baru nih, ini matematika. Oke ya, kita cek matematika. Kita terapkan dulu, kemudian kelasnya kelas 5 dan 6 ya. Kelas 6 kita terapkan. Nah, di sini ada operasi hitung bilangan, volume ya. Kita coba ke bangun ruang deh. Atau kelas 6 ini kan ada kelas 5 ya, kelas 6. Kelas 6 ini prisma dan tabung. Kita klik ya. Oke, tujuan pembelajaran selengkapnya ya, pertemuan 1 nih, volume, prisma dan tabung. Kita lihat detail. Nah, ke atasnya. Nah, ini sama kayak tadi ya, ada materi pendukungnya ya kan, ada kegiatannya ya. Materi pendukung ini juga sudah bagus ya. Kita lihat materinya. Nah, ini materi-materinya ya. Kalau istilah kita bukunya ya, bukunya. Nah, kita hanya mempelajari ini. Kemudian nanti setelah materi ada latihannya ya, setelah latihan ada asesmennya, kemudian refleksi ya. Oke, ini volume. Ada juga nanti yang bentuknya video ya. Oke. Ini modul-modul ajar ya. Kita klik ya. Ini pertemuannya detail. Nah, ya ada materi-materinya ya. Kalau tadi saya sempat nemuin juga materinya video ya. Video ya. Cuma di mana ya? Volume tabung, operasi bilangan bulat. Angka 2, ini ciri-ciri prisma. Coba kita lihat di sini. Ya. Jadi kita tinggal make aja gitu kan. Tinggal make kegiatannya. Nah, udah ini kan video nih, materi pendukung. Ini video. Video ini bisa kita tampilkan nanti, bisa nge-link ke YouTube misalnya. Nah, kan nge-link ke YouTube kan. Nah, semacam ini sedang sponsor ya. Oke. Nah, ini kan tampil video. Nah, ini kita bisa tampilkan ke anak-anak ya. Kita cari linknya ya, kita tampilkan ke anak-anak. Oke, seperti itu ya. Kita balik lagi. Nah, kita misal mau ke pelajaran baru itu nanti ya, ada bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris. Atau ya oke lah, bahasa Inggris dulu lah. Nanti kalau bahasa juga bisa. Nah, kalau untuk kelas tinggi ya, kelas 5 dan 6. Nah, ini kan. Ini luar biasa, ini baru ya. Baru bukan baru, dimunculkan kembali ya. Ini untuk kelas 5, untuk kelas 6 kan gitu ya. Kita lihat untuk kelas 5.
Nah, semacam ini ya, tujuan pembelajarannya ya, daftar pertemuannya, kita lihat detailnya. Nah, nama buah-buahan. Detail kegiatannya ini RPP ya, seperti ini, kriteria penilaian, refleksi ya. Materi ajarnya, kriteria penilaiannya. Kita lihat di apa yang dinilai. Nah, ini kriteria pengukuran capaian tujuan pembelajaran atau asesmennya ya. Menyimak, berbicara, mengidentifikasi ya. Ya, semacam kayak RPP gitulah ya. Oke. Detail kegiatan. Detail kegiatan. Nah, ini ya. Semacam itu ya. Materi pendukung, refleksi ya. Nah, oke, pertemuannya ya. Ini materi pendukung, refleksi ya. Oke, bahasa. Kemudian kalau kelas 5 dan 6 nggak ada ya tematik ya. Dia udah nggak bertematik lagi. Kita coba di sini tematik ya, terapkan. Nah, udah nggak ada karena berarti kelas 5 dan kelas 6 ini udah dianggap kelas tinggi dan berarti pelajarannya bukan lagi tematik gitu ya. Bisa ditemakan, cuma di perangkat ajar ini sudah disendirikan ya. Jadi kalau misalnya kita bahasa Indonesia terapkan, nah nanti ada dia modul ajarnya ya. Nah, kemudian ini bahasa Indonesia nggak begitu banyak ya. Kemudian kalau misalnya kita ketik biologi coba ya, kan nggak ada tuh biologi ya. Nah, nggak ada kan, berarti biologinya IPA mungkin ya. Nah, IPA ya, apa kalau SD apa IPAS ya, coba kita IPA dulu. IPA ada nggak? Tidak ada, berarti udah masuk ke IPAS berarti ya. IPAS, oke, coba ya, berarti IPAS ya. IPA dan IPS ya. Nah, jadi ini modul ajarnya udah lengkap ya. Jadi untuk kelas 5 dan 6 bisa menggunakan ini ya, sudah per mata pelajaran ya. Tapi coba kita lihat kalau kelas rendah ya, kelas rendah ya. Coba. Oke, kelas rendahnya kelas 4 ya. Nah, kelas 4 juga sudah oh ya, ini kelas 4-nya udah terpisah juga, sudah tidak tematik ya. Kelas 3-nya nggak ada di sini. Oke, meskipun di sini fase B ini masuk kelas 3 juga. Cuma kita lihat kalau kelas 3 dan 4 ditematikan, kita terapkan. Yang masuk tematik kelas berapa? Kelas 4. Jadi kelas 4 dan kelas 3 ini masih ditematikan ya ternyata ya. Oke. Mungkin belum seberapa sempurna, tapi artinya mungkin kedepannya itu pembagian kelas fase A, B, C sama aja kelas 1, kelas 2, kelas 3 kayak SMP ya. Hanya dia dalam waktu satu fasenya itu dalam waktu 2 tahun, kemungkinan besar nanti akan seperti itu. Nah, ini sekedar pengenalan tentang perangkat ajar ya. Menurut saya luar biasa ini apa namanya pembelajaran atau apa aplikasi ini ya. Nah, guru benar-benar dimerdekakan gitu ya. Tinggal praktekkan aja kalau mau praktekin kan. Kalau mau menggunakan apa namanya modul ajar yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk kita tinggal praktekin aja ya. Selain itu di sini ada video inspirasi, pelatihan mandiri ya. Video inspirasi ini ya bagus juga ya. Tapi kali ini saya tidak akan membahasnya, hanya mengenalkan saja di sini ya. Ada pelatihan mandiri, bukti karya ya. Kemudian asesmen murid ya. Asesmen murid ini bentuknya soal-soal asesmen ya. Nah, ini asesmen yang udah saya lakukan ya. Saya lakukan ke anak-anak saya ya. Nah, semacam itu. Oke, mungkin itu saja yang saya kenalkan pada aplikasi Merdeka Mengajar saat ini. Semoga kalau menurut saya ini mempermudah guru ya. Semoga kita bisa menerapkan di tahun 2022 ya, terutama untuk sekolah penggerak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.